Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan memaparkan materi akuntansi keuangan lanjutan 1 mengenai penggabungan usaha. Anggota kelompok kami terdiri dari NPM akhir 110 yakni Abigail Elvira, 164 yakni Alexandra Soraya, 166 yakni Nirmala Nur Octavia, 168 yakni Ayunda Mentari, dan 185 yakni Melati Cahyani. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai penggabungan usaha. Secara umum, penggabungan usaha menyatukan entitas usaha yang sebelumnya terpisah. Tujuan utama penggabungan usaha adalah meningkatkan keuntungan. Namun, banyak perusahaan dapat menjadi lebih efisien dengan mengintegrasikan operasi secara horizontal atau vertikal atau dengan mendiversifikasi risiko mereka melalui operasi konglomerat. Integrasi horizontal sendiri, yakni penggabungan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang usaha dan pasar yang sama. Kemudian yang kedua, integrasi vertikal yang berarti penggabungan perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam berbagai tahap produksi atau distribusi yang berbeda, tetapi berurutan atau keduanya. Lalu yang terakhir adalah konglomerasi yang merupakan gabungan perusahaan dengan produk atau fungsi layanan yang tidak terkait dan beragam atau keduanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alasan untuk kombinasi bisnis. Yang pertama, keunggulan biaya. Seringkali lebih murah bagi perusahaan untuk memperoleh fasilitas yang dibutuhkan melalui penggabungan daripada melalui pengembangan. Kemudian yang kedua, ada resiko lebih rendah, di mana pembelian lini produk dan pasar yang sudah mapan biasanya lebih rendah resikonya daripada pengembangan produk dan pasar baru. Kemudian yang ketiga, lebih sedikit penundaan operasional. Fasilitas pabrik yang diperoleh dalam penggabungan usaha bersifat operasional dan telah memenuhi peraturan lingkungan dan peraturan pemerintah lainnya sehingga mendapatkan persetujuan pemerintah yang diperlukan untuk memulai operasi. Kemudian yang keempat, menghindari pengambil alihan. Perusahaan yang lebih kecil cenderung lebih rentan terhadap pengambil alihan perusahaan. Kemudian yang kelima, akuisisi aset tak berwujud. Penggabungan usaha menyatukan sumber daya tak berwujud dan berwujud. Kemudian yang terakhir adalah perusahaan dapat memilih penggabungan usaha daripada bentuk ekspansi lain untuk keuntungan pajak usaha, pajak penghasilan pribadi, dan pajak warisan atau untuk alasan pribadi. Bentuk hukum usaha kombinasi. Yang pertama, akuisisi. Akuisisi terjadi ketika suatu perusahaan mengambil alih aset atau saham perusahaan lain untuk memperoleh kendali atas operasionalnya. Akuisisi tidak selalu mengakibatkan pembubaran perusahaan yang diakuisisi. Akuisisi dapat dilakukan dalam dua cara. Yang pertama, akuisisi aset, yaitu perusahaan membeli aset produktif perusahaan lain dan mengintegrasikan ke dalam operasinya. Yang kedua, akuisisi saham, yaitu perusahaan membeli saham mayoritas perusahaan lain untuk mendapatkan kendali. Lalu, hukum usaha kombinasi selanjutnya adalah merger. Merger adalah bentuk kombinasi usaha di mana satu perusahaan mengambil alih perusahaan lain dan hanya satu entitas yang bertahan. Perusahaan yang diakuisisi dibubarkan. Contohnya perusahaan A mengakuisisi perusahaan B dan perusahaan B bubar. Perusahaan A tetap beroperasi dengan aset dan operasional gabungan. Berikutnya, konsolidasi. Konsolidasi terjadi ketika dua atau lebih perusahaan bergabung untuk membentuk entitas baru, sementara perusahaan lama dibubarkan. Contoh perusahaan X dan perusahaan Y membentuk perusahaan Z. Perusahaan X dan Y bubar, dan semua aset serta operasionalnya beralih ke perusahaan Z. Berikutnya, holding company atau perusahaan induk. Dalam beberapa kasus, penggabungan usaha tidak melibatkan pembubaran perusahaan yang bergabung. Sebaliknya, sebuah perusahaan induk dibentuk untuk memiliki dan mengendalikan perusahaan-perusahaan tersebut sebagai anak perusahaan. Contohnya, perusahaan D menerbitkan saham dan mengakuisisi saham mayoritas perusahaan E dan F, menjadikan sebagai anak perusahaan. Baik, selanjutnya ada latar belakang singkat akuntansi untuk kombinasi bisnis yang dimana merupakan salah satu topik terpenting dan menarik dalam teori dan praktik akuntansi yang dimana pada saat yang sama ini hal ini rumit dan kontroversial. Penggabungan usaha ini melibatkan transaksi keuangan dalam jumlah yang sangat besar, kerajaan bisnis, kisah sukses dan kekayaan pribadi, kejeniusan eksekutif dan kegagalan manajemen yang berdasarkan sifatnya, hal tersebut memengaruhi nasib seluruh perusahaan. Nah, secara historisnya ini banyak kontroversi mengenai persyaratan akuntansi untuk penggabungan usaha yang melibatkan metode penyatuan kepentingan yang mulai diterima secara umum pada tahun 1950-an. Jadi meskipun terdapat
kesulitan konseptual dengan metode penyatuan, masalah mendasar yang muncul adalah diperkenalkannya metode akuntansi alternatif untuk penggabungan usaha atau penggabungan versus pembelian. Jadi banyak kepentingan finansial yang terlibat dalam penggabungan usaha dan prosedur akuntansi alternatif mungkin tidak netral terhadap berbagai kepentingan. Jadi yang memiliki arti kepentingan finansial individu dan rencana akhir penggabungan dapat dipengaruhi oleh metode akuntansi. Lalu ada 3 alasan utama yang dikemukakan, yaitu adalah penggabungan memberikan informasi yang kurang relevan bagi pengguna laporan, lalu ada penggabungan mengabaikan nilai ekonomi yang dipertukarkan dalam transaksi, dan membuat evaluasi kinerja selanjutnya menjadi tidak mungkin dilakukan, dan yang terakhir membandingkan perusahaan menggunakan metode alternatif sulit bagi investor. Nah, penggabungan menciptakan masalah ini dikarenakan menggunakan nilai buku historis untuk mencatat penggabungan, alih-alih mengakui nilai wajar aset bersih pada tanggal transaksi. KIP ini umumnya mengharuskan pencatatan akuisisi aset pada nilai wajar lebih jauh. FASB percaya bahwa konsep ekonomi tentang penyatuan kepentingan jarang ada dalam penggabungan usaha. Jadi lebih realistisnya itu hampir semua penggabungan usaha adalah akuisisi, yang dimana satu perusahaan ini memperoleh kendali atas perusahaan orang lain. Nah, KIP ini menghapuskan metode akuntansi penyatuan kepentingan untuk semua transaksi yang dimulai setelah 30 Juni 2001. ASC 805, kombinasi yang dimulai setelah tanggal tersebut harus menggunakan metode akuisisi, yang dimana karena standar baru melarang penggunaan metode penyatuan hanya untuk kombinasi yang dimulai setelah penerbitan standar yang direvisi. Lalu kombinasi sebelumnya ini yang dicatat berdasarkan metode penyatuan kepentingan tidak lagi berlaku, yang artinya baik metode akuisisi maupun penyatuan tetap berlaku sebagai praktik pelaporan keuangan yang dapat diterima untuk kombinasi bisnis sebelumnya. Nah, oleh karena itu, seseorang tidak dapat mengabaikan ketentuan persyaratan pelaporan berdasarkan pencatatan penggabungan, yang dimana sisi lainnya ini karena penggabungan baru tidak diizinkan, dan pembahasan ini difokuskan pada metode. Selanjutnya, akuntansi untuk kombinasi sebagai akuisisi. GAAP mensyaratkan bahwa semua kombinasi bisnis yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember 2008 dicatat sebagai akuisisi. Metode akuisisi mengikuti GAAP yang sama untuk mencatat kombinasi bisnis seperti yang diterapkan dalam pencatatan pembelian aset lain dan timbulnya liabilitas. Kombinasi tersebut dicatat dengan menggunakan prinsip nilai wajar. Dengan kata lain, biaya yang dikeluarkan oleh entitas pembeli untuk mengakuisisi perusahaan lain dalam suatu kombinasi bisnis diukur berdasarkan jumlah kas yang dibayarkan atau nilai wajar aset lain yang didistribusikan atau sekuritas yang diterbitkan. Biaya langsung dari kombinasi bisnis seperti biaya akuntansi, hukum, konsultasi, dan biaya vendors fees dibebankan selain biaya pendaftaran atau penerbitan sekuritas ekuitas. Biaya pendaftaran dan penerbitan efek ekuitas yang diterbitkan dalam kombinasi bisnis dibebankan terhadap nilai wajar efek yang diterbitkan, biasanya sebagai pengurang tambahan modal di setor. Biaya tidak langsung seperti gaji manajemen, penyusutan, dan sewa dibebankan berdasarkan metode akuisisi. Selain itu, biaya tidak langsung yang dikeluarkan untuk menutup fasilitas duplikasi juga dibebankan. Selanjutnya kami akan membahas mengenai mencatat nilai wajar dalam akuisisi. Nah, hal pertama yang bisa dilakukan dalam pencatatan akuisisi adalah dengan menentukan nilai wajar dari semua aset berwujud maupun tak berwujud yang dapat diidentifikasi yang kemudian diperoleh kewajiban yang akan diambil alih oleh penggabungan. Terdapat 3 tingkat keandalan untuk estimasi nilai wajar ini. Yang pertama yaitu nilai wajar berdasarkan harga pasar yang ditetapkan. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang kemudian diestimasikan dan diskontokan berdasarkan ukuran yang dapat diamati sebagai suku bunga acuan. Lalu yang ketiga yaitu mencangkup estimasi yang diperoleh secara internal dan lain. Di dalam mencatat nilai wajar dalam akuisisi, aset yang diperoleh dari kewajiban yang diasumsikan dalam kombinasi bisnis yang kemudian akan timbul dari kontingensi harus diakui pada nilai wajar jika nilai wajar itu dapat diperkirakan secara wajar. Namun, jika nilai wajar itu tidak dapat diperkirakan secara wajar, maka aset atau kewajiban tersebut tidak dapat diperkirakan secara wajar atau aset kewajiban itu
harus diakui sesuai dengan pedoman umum FASB untuk memperhitungkan kontingensinya. Nah, ada beberapa pengecualian terhadap penggunaan nilai ini, di mana yang mencatat aset yang diperoleh dari kewajiban kemudian diasumsikan dalam akuisisi. Nah, aset dari kewajiban pajak yang ditangguhkan kemudian timbul dalam suatu kombinasi pensiun dan tunjangan karyawan lainnya dan sewa harus dicatat sesuai dengan pedoman normal untuk item-item ini. Dalam mencatat nilai wajar dalam akuisisi ada beberapa poin penting yang juga akan dibahas, yaitu yang pertama mengakui pengakuan dan pengukuran aset tak berwujud lainnya, kemudian pertimbangan kontingensi dalam akuisisi, dan yang ketiga perbandingan biaya dan nilai wajar. Dalam pengakuan dan pengukuran aset tak berwujud lainnya, GAAP mengklarifikasi pengakuan aset tak berwujud dalam kombinasi bisnis berdasarkan metode akuisisi. Pada perusahaan harus mengakui aset tak berwujud yang terpisah dari niat baik jika hanya aset tersebut termasuk dalam salah satu dari dua kategori, di mana aset tak berwujud harus memenuhi kriteria dan dapat dipisahkan atau kriteria yang hukum kontraktual. Nah, lalu pada pertimbangan kontingensi dalam akuisisi, penggabungan usaha dapat menyediakan pembayaran tambahan kepada pemegang saham lama perusahaan yang diakuisisikan. Nah, bergantung pada peristiwa dan transaksinya, di masa depan, pertimbangan kontingensi ini dapat mencakup distribusi kas atau aset lainnya. Lalu pada perbandingan biaya dan nilai wajar, setelah menetapkan nilai wajar yang untuk semua aset teridentifikasi yang diperoleh dari kewajiban dan diasumsikan, maka dilakukan perbandingan biaya investasi dengan total nilai wajar yang dapat diidentifikasi dikurangi kewajibannya. Baik, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.